Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan makna dari logo yang telah kita launching sebelumnya ya, supaya semuanya paham makna dari logo yang telah kita launching. Nah, di sini saya memberikan temanya atau judulnya itu, diberi judulnya atau temanya itu spiritual quantum learning gitu ya. Nah, seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, spiritual yang dimaksud ini seperti apa gitu ya. Nah, jadi spiritual ini suatu kondisi di mana kita meyakini seyakin-yakinnya tentang kehidupan ini, di mana dalam kehidupan ini tidak hanya sesuatu yang kasat, tetapi ada yang lebih penting, yaitu sesuatu yang abstrak gitu ya, sesuatu yang abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak itu perlu kita pahami lebih dalam, perlu kita renungkan lebih dalam, sehingga kita menemukan sesuatu yang betul-betul bermakna begitu ya. Nah, sehingga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita selalu didasarkan oleh sesuatu yang benar-benar itu adalah suatu kebenaran ya. Nah, jadi sehingga kita itu dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berperilaku memang betul-betul terarah ke jalan yang lurus gitu ya. Dan sehingga itu membuat kita begitu tenang dalam kehidupan ini. Nah, kemudian spiritual ini digabung dengan quantum learning gitu ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga, quantum learning ini suatu proses pembelajaran yang menggabungkan berbagai strategi, berbagai metode, berbagai pendekatan, sehingga proses pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang nyaman itu akan lebih membuat kita atau seseorang itu mendapatkan sesuatu yang ia senangi dan mudah untuk dia ingat, mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami, karena kondisi psikologisnya ketika itu senang gitu dan nyaman ya. Nah, jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita ini itu merupakan suatu proses pembelajaran gitu ya, jika kita mau mengambil segala hikmah dari perjalanan kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjalani proses pembelajaran itu dengan menyenangkan, tentu kita akan betah dalam menjalani proses tersebut, atau kita akan tenang dan berpikir secara positif dalam menjalani proses pembelajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Nah, jadi kita itu akan bisa
karena kita mau untuk belajar. Nah, jika karena sesuatu itu bisa karena kita telah melewati proses yang namanya ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu memunculkan keinginan kita untuk mengetahui. Nah, ketika kita mempunyai keinginan untuk mengetahui, maka kita akan berusaha untuk bisa, gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita bisa itu sebelumnya diawali dengan ketidaktahuan, kemudian ketidaktahuan itu memunculkan keingintahuan, keingintahuan itu memunculkan dorongan untuk melakukan atau untuk bisa melakukan, gitu ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu atau jangan minder ketika kita tidak tahu, ya itu wajar karena kita belum belajar, gitu ya. Nah, makanya karena kita tidak tahu, munculkan keinginan untuk mau belajar, untuk mau menjadi lebih baik, untuk mau menjadi yang diharapkan oleh Sang Pencipta kita, ya. Karena ketika kita tidak ada keinginan untuk itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan mencapai tahap bisa, gitu ya, atau tahap dapat melakukan atau memiliki keterampilan tersebut, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu dorongan dari diri kita sendiri untuk berkeinginan bisa melakukan atau dapat melakukan atau bisa mencapai tingkatan-tingkatan ideal dalam kehidupan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya beri warna putih dengan hijau, ya. Putih dengan hijau karena Rasulullah sangat menyukai warna putih dan warna hijau. Ada spiritual quantum learning warna hijau. Kemudian lingkaran di luarnya itu warna putih, gitu ya. Nah, yang di dalamnya saya beri warna biru karena kita ambil warna langit, ya, warna langit, warna biru, ya, warna biru. Kemudian SQL ini di luarnya ada garis putih dan di dalamnya kita beri warna hitam. Nah, ini warna hitam ini menunjukkan kegelapan dunia ini, gitu ya, kegelapan dunia ini. Nah, kegelapan dunia ini akan bisa kita lewati, atau rintangan kehidupan ini akan bisa kita lewati dengan mulus, dengan baik, dengan tenang, gitu ya. Ketika kita mau untuk meningkatkan keyakinan kita kepada zat yang maha kuat, gitu ya, zat yang maha perkasa, sehingga kita yakin semua rintangan atau semua proses kehidupan ini merupakan salah satu atau merupakan tahap-tahap yang wajib untuk kita lalui, gitu ya, merupakan tahap-tahap untuk kita belajar dalam proses yang diberikan, gitu ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya diberikan atau telah ditetapkan sebagai pemain apa, gitu ya. Nah,
Contohnya kita pernah lihat, kita tahu dalam sebuah film gitu ya, adegan sebuah film itu tidak semuanya berperan baik gitu ya, tidak semuanya berperan menyenangkan gitu ya. Nah, tapi ketika para pemain film bisa memainkan peran dengan sebaik-baiknya, maka dia akan diberikan upah yang bagus, upah yang layak gitu ya. Dan mereka menjadi terkenal dengan cara acting mereka yang baik gitu ya. Nah, kita juga di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita telah ditetapkan menjadi seorang pemain atau pemain peran dalam kehidupan dunia ini gitu. Nah, jadi kita harus berusaha memainkan acting atau peran di dunia ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, karena supaya kita bisa terkenal gitu ya, terkenal di dunia maupun di akhirat gitu ya. Nah, ini kebanyakan kita terlupa gitu ya, karena memang ini sesuatu yang abstrak gitu ya. Dan ketika keyakinan kita tidak meyakini akan hal ini, tidak yakin dengan seyakin-yakinnya, maka memang akan berpengaruh terhadap proses kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi kita supaya dapat menyelesaikan kehidupan ini dengan baik, maka kita harus memainkan peran ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kemudian di atasnya ada secerca cahaya. Itu adalah suatu harapan gitu ya, suatu harapan. Nah, ketika kita menjalani proses kehidupan merasa terpuruk atau merasa sudah down gitu ya, maka serahkan atau kembalikan kepada Sang yang Maha Kuasa gitu ya. Di sanalah kita nanti akan mendapatkan suatu harapan yang tak ternilai begitu ya. Nah, makanya ketika sesuatu kondisi dan itu hanya terbatas pada sesuatu yang kasat mata gitu ya, hanya sebatas sesuatu yang kasat mata, maka disitulah kita akan mendapatkan kebuntuan gitu ya. Disitulah kita akan mendapatkan jalan yang buntu gitu ya. Namun ketika kita memiliki tingkat spiritual yang bagus, yang mantap gitu ya, maka di situ kita tidak akan pernah mendapatkan kebuntuan jalan gitu ya. Dimana nanti yang intinya saudara itu akan fokus bagaimana menyelesaikan atau menuntaskan acting atau permainan kehidupan saudara ini, sobat semuanya, dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah gitu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan video-video yang telah kita buat, nah kita akan selalu mengaitkan atau selalu mengkombinasikannya dengan hal-hal yang bersifat peningkatan spiritual ya. Kemudian semuanya akan bersifat
pembelajaran yang dikondisikan secara menyenangkan gitu ya. Nah, dari semua video yang kita buat, semoga sobat atau penonton semuanya bisa mengambil makna yang terkandung dalam video, sehingga itu dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu para penonton bisa melihat video yang dibutuhkan gitu ya, karena dalam video ini kita telah mengelompokkan video ke dalam kelompoknya gitu ya. Jadi kebutuhan para penonton bisa disesuaikan dengan melihat playlist gitu ya, playlist. Nah, ini sedikit gambaran tentang asal channel kita ini ya. Channel kita ini kan namanya NR Inspirasi gitu ya. Nah, NR Inspirasi ini kita dapatkan dari nama kekasih saya ya, nama kekasih saya Novi, kemudian nama saya Romi. Nah, jadi digabung NR gitu ya. Nah, kemudian inspirasi ini karena terinspirasi ya, dengan terinspirasi dimana dalam kehidupan saya atau dalam kehidupan kita semua sering menggunakan internet, paket gitu ya, paket. Kemudian berbagai pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani gitu ya. Nah, jadi saya terinspirasi, kenapa tidak saya gunakan paket internet saya ini kepada hal-hal yang lebih produktif gitu ya, yang lebih produktif. Nah, kalau dibilang sih saya sebelumnya memang jarang dalam sosial media, baik itu Facebook ya atau Instagram. Nah, memang jarang aktif gitu ya, jarang aktif gitu kan. Nah, jadi sekarang saya terinspirasi untuk menggunakan internet atau teknologi yang sedang maju ini untuk memberikan hal-hal yang produktif gitu, sehingga apa yang saya kerjakan itu dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri ya, terutama, maupun bagi orang lain gitu ya. Nah, jadi saya membuat konten-konten ini sambil saya belajar gitu ya. Nah, ini ketika saya lupa atau ketika saya membutuhkan, saya bisa melihat video saya sendiri gitu ya. Karena dalam kehidupan saya sering belajar gitu ya, tetapi karena sudah lama tidak melakukan hal-hal tersebut, akhirnya terlupa gitu ya. Nah, ini konten-konten di sini sebagai tempat menyimpan memori, sehingga ketika dibutuhkan bisa dibuka kembali gitu. Nah, dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memang membutuhkan konten-konten yang saya buat begitu ya. Nah, jadi sobat semuanya juga bisa berkarya, bisa menyimpan
proses-proses pembelajarannya di dunia online ya, untuk memanfaatkan teknologi yang sangat pesat, perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini gitu ya. Nah gitu. Nah itulah sedikit dan kemudian saya juga terinspirasi dengan orang-orang yang telah lebih dulu memanfaatkan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi saya merasa terdorong. Saya sebagai masyarakat milenial, tetapi sangat gaptek atau sangat tidak mengikuti cara-cara atau langkah-langkah perkembangan zaman pada saat ini gitu ya. Nah, jadi berbagai hal yang menginspirasi saya gitu ya. Nah, jadi video ini juga berangkat dari berbagai inspirasi dalam saya membuat konten atau dalam proses kehidupan saya, sehingga segala sesuatu yang membuat saya terinspirasi saya salurkan atau saya actionkan ke dalam sebuah video gitu ya, dalam sebuah video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya nanti dan bagi orang lain ya. Nah mungkin hanya itu gambaran tentang berdirinya channel ini atau adanya channel ini, kemudian gambaran tentang tema yang ada dalam channel kita ini, sehingga dapat diambil hikmahnya, diambil kesimpulannya dari tema kita ini. Oke, semoga channel ini kedepannya lebih baik lagi dengan berbagai saran-saran dari penonton dan viewer, lebih baik lagi dengan berbagai support dari viewer dan penonton gitu ya. Dan jika ada hal-hal yang tidak mendukung atau tidak bagus, nah boleh diberikan saran di kolom komentar gitu ya, sehingga channel kita ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang-orang di sekitar saya dan orang-orang lain gitu ya. Oke, terima kasih sobat semuanya telah menonton channel kita ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun kondisi sekarang kurang stabil gitu ya. Sama-sama kita doakan semoga kondisi ini bisa cepat pulih dan kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Oke, salam kompak, salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.